Kita mulai perkuliahannya. Nah, dalam perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang dasar teknologi informasi. Jadi minggu lalu kita sudah membahas apa itu yang dinamakan dengan konsep dasar komputer, dari mulai pengertian dari eh, komputer itu sendiri, lalu komputer itu ada apa aja, seperti itu dan sebagainya. Jadi konsep dasar komputer. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar dari teknologi informasi. Nah, teknologi informasi ini sebenarnya sudah biasa atau umum kalian gunakan. Ya, contohnya laptop yang kalian gunakan saat ini untuk Zoom atau handphone kalian yang kalian gunakan untuk media sosial, untuk chatting dan lain sebagainya, itu termasuk salah satu dari teknologi informasi. Gitu. Nah, kita lihat dulu nih definisi teknologi informasi. Nah, maaf. Definisi teknologi informasi itu adalah studi perancangan, implementasi, pengembangan, dan juga dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware dan software. Nah, secara sederhana, pengertian teknologi informasi adalah fasilitas-fasilitas yang terdiri dari perangkat keras ataupun perangkat lunak dalam mendukung dan meningkatkan kualitas informasi untuk setiap lapisan masyarakat secara cepat dan berkualitas. Nah, di sini kalau kita lihat dari definisi teknologi informasi ini, yang dikatakan dengan teknologi informasi adalah proses manajemen terhadap hardware dan software. Nah, tujuannya apa nih? Kenapa sih hardware dan software tersebut harus di-manage seperti itu? Tujuannya ya untuk membantu kita sebagai masyarakat atau sebagai user untuk mendapatkan informasi secara cepat dan juga berkualitas. Simpelnya gini, kita lihat di sini ya, kalau di perangkat handphone kalian, kita tahu handphone kita, laptop kita, dia punya perangkat-perangkat hardware. Dan di-manage-nya itu oleh software tertentu. Ya, softwarenya sistem operasi tersebut. Jadi laptop itu ada Windows misalnya, kalau misalnya di handphone ada Android, ada Apple, dan lain sebagainya ya. Mereka memanage buat apa sih? Misalnya nih, kita mau install untuk pengolahan kata. Itu memudahkan kita untuk membuat laporan. Misalnya seperti itu. Kita mau install spreadsheet misalnya. Itu membantu kita untuk membuat perhitungan-perhitungan di Excel seperti itu. Kan gampang ya. Gampangnya seperti itu. Jadi hardware dan software itu di-manage gunanya untuk memudahkan kita sebagai pengguna atau lapisan masyarakat untuk mendapatkan informasi secara cepat dan juga berkualitas. Intinya seperti itu. Nah, definisi teknologi informasi dari berbagai macam ahli. Nah, di sini kalau kita lihat sama ya seperti konsep dasar komputer, ada berbagai macam juga definisi, tapi intinya sama. Nah, itu pun sama ya, kita lihat sini. Menurut Oxford English Dictionary, edisi kedua, teknologi informasi adalah hardware dan software dan bisa juga termasuk di dalamnya jaringan dan telekomunikasi yang biasanya dalam konteks bisnis dan usaha. Nah, jadi menurut Oxford English Dictionary ini, yang dinamakan teknologi informasi ini terdiri dari hardware, software, dan juga media komunikasi jaringan komputernya. Nah, biasanya digunakan dalam konteks bisnis dan usaha. Jadi di sini teknologi informasi ini biasanya digunakan untuk usaha, jadi untuk perusahaan. Yang dimanage-nya adalah hardware, software, dan juga ada teknologi jaringan dan telekomunikasi. Menurut Huck and Ken, adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Jadi, menurut Oxford, yang disebutkan teknologi informasi itu ada hardware, software, dan telekomunikasi jaringan untuk konteks bisnis. Kalau Huck and Ken ini, seluruh perangkat atau seperangkat alat yang membantu kita dalam pekerjaan. Seperti itu ya. Simpelnya kalian dibantu untuk melakukan Zoom. Kalian dibantu untuk membuat laporan. Itu kan dibantu ya. Itu merupakan salah satu teknologi informasi. Seperti itu. Berikutnya, menurut William N. Sawyer, pengertian teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan juga video. Nah, menurut William Sawyer ini sama nih, yaitu menggabungkan komputasi. Kayak komputasi itu kan terdiri dari hardware dan juga software. Dan juga jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi. Simpelnya gini, misalnya nih saya panggil nih Muhammad Sirik ada. Hadir, Pak. Nah, kita lihat di situ. Sangat cepat ya. Saat saya memanggil seseorang di sini, suara saya akan langsung terdengar.
ya delay-nya pun ya sepersekian detik dan masih didapat toleransi. Nggak ada ya, misalnya saya panggil nih, Muhammad Sidik ada, 5 jam kemudian baru hadir Pak. Nah, mungkin seperti itu. Pasti masih dalam batas toleransi, hitungannya detik. Itu karena jalur komunikasinya berkecepatan tinggi. Dan ada proses komputasi. Di sini ada proses komputan ya dari saya, dari mic yang saya gunakan, dikomputasi oleh komputer, lalu disampaikan melalui media komunikasi ke kalian. Video yang saya buat seperti ini, lalu share screen yang saya tampilkan, itu sampai ke kalian dengan kecepatan yang tinggi. Ada delay, tapi delaynya masih dalam batas toleransi. Ini menurut William dan Sawyer. Lalu menurut Martin nih, merupakan teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Nah, ini dari berbagai macam pengertian teknologi informasi berdasarkan para ahli. Di sini dari tahun 99 sampai saat ini pun sama. Bahkan tadi ya yang hak angket itu tahun 1996. Dia mengatakan bahwa ya yang namanya teknologi informasi ini ya gabungan antara hardware, software, dan juga media komunikasinya. Seperti itu. Nah, jika sudah ada seperti itu, komputer tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah teknologi informasi. Seperti itu. Nah, fungsi-fungsi dari teknologi informasi. Pertama, ini hampir sama seperti pemrosesan data ya pada komputer. Ada input, proses, dan output. Ini pun sama. Yang pertama adalah menangkap atau capture. Di sini dapat diartikan sebagai menginput atau menerima inputan dari perangkat inputan. Bisa mic, keyboard, scanner, dan lain sebagainya yang termasuk ke dalam perangkat inputan. Nah, hasil dari inputan yang kita inputkan itu akan masuk ke proses kedua, yaitu mengolah atau processing. Nah, mengolah ini atau memproses data, masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Nah, pengolahan dan pemrosesan data dapat berupa mengkonversi, menganalisis, dan menghitung kalkulasi. Ini sama seperti kemarin ya. Jadi saat kita mengetikkan huruf A, sebenarnya kan komputer itu tidak mengerti huruf A, tapi kode aslinya. Lalu dia dikonversikan, oh dia nekan A, sebenarnya kan mungkin saja aslinya 65 nih, 65 ditampilkan, diproses dan analisis, oh dia itu hasil A, lalu di-outputkan. Ada proses di sana. Itu juga dengan saya. Mic ini yang saya gunakan untuk menginputkan suara saya, yang mungkin komputer membacanya sinyalnya bukan sinyal digital ya, sinyal analog. Diproses, diolah, lalu disampaikan ke kalian melalui sinyal digital lebih cepat, set, sampai di sana diproses lagi, dikonversikan ke analog, lalu sampai ke speaker kalian atau di headphone kalian. Ada proses pengolah. Lalu menghasilkan atau generating, menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk yang berguna. Nah, yang tadi ya, sama seperti tadi yang saya bilang, saya tekan A ya harus jadi A, generating. Bisa jadi gambar, bisa jadi apapun. Suara saya di kalian juga bisa terlihat, gambar yang saya share juga saya bisa kalian lihat. Seperti itu. Nah, kemudian menyimpan. Contohnya gini, saya melakukan perekaman nih untuk Zoom-nya. Jadi akan disimpan ke media penyimpanan. Bisa flash disk, bisa hard disk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah disimpan, ada proses yang namanya mencari kembali atau retrieval, yaitu menelusuri dan mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan. Jadi retrieval di sini bisa jadi nih, pas kita zoom, kita rekam, kita simpan di media penyimpanan. Nah, kita bisa ambil nih, bisa diambil untuk ditransmisikan atau bisa juga untuk di copy. Nah, makanya masuk ke proses ke-6, yaitu mentransmisikan, mengirim data informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan komputer. Misalnya nih, saya kirim ke kalian via email, itu kan berarti ngirim ya, mentransmisikan. Bisa juga saya upload di YouTube, lalu saya share linknya, itu juga sama salah satu metode untuk mentransmisikan. Nah, ini beberapa fungsi dari teknologi informasi. Jadi, teknologi informasi ini dapat kita simpulkan, ya ini yang kita gunakan saat ini. Karena kita merasa bahwa prosesnya lengkap. Kita bisa menangkap, bisa mengolah, menghasilkan, menyimpan, bisa retrieval, bisa mengambil, mencari kembali, dan juga kita bisa mentransmisikan. Nah, itu yang disebut dengan fungsi-fungsi dari teknologi informasi. Nah, berikutnya adalah klasifikasi sistem dari teknologi informasi. Nah, teknologi informasi, ya mungkin kita tahunya, Pak ini komputer, HP itu termasuk teknologi informasi. Iya, dia
merupakan teknologi informasi. Tapi klasifikasinya berdasarkan apa nih? Ada banyak di sini. Di sini dibagi 3. Ada klasifikasi berdasarkan fungsi dari sistemnya, ada klasifikasi berdasarkan ukuran, ada klasifikasi berdasarkan data inputan. Kita masuk yang pertama, klasifikasi berdasarkan fungsi sistem. Nah, kalau klasifikasi berdasarkan fungsi dari sistem, ada 3 di sini. Ada yang disebut embedded IT system, ada yang disebut dedicated IT system, dan ada yang disebut general purpose IT system. Nah, yang itu seperti apa sih Pak? Lihat pengertiannya. Sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Contohnya, mungkin zaman dulu atau mungkin kalian pernah lihat film-film di mana film tersebut tuh memperlihatkan bagaimana proses merekam acara televisi. Biasanya ada yang namanya VCR atau video kaset recorder. Nah, di sana biasanya gini, oh saya pengen nonton nih acara jam 12 malam, tapi saya nggak sanggup dong kalau harus begadang atau menunggu sampai jam 12 malam. Seperti itu. Saya gunakan VCR. VCR-nya disambungkan ke televisi, lalu dia akan merekam yang acara jam 12 malam. Nah, kemudian kita bisa menontonnya kapanpun. Simpelnya seperti itu. Walaupun mungkin saat ini teknologi VCR ini sudah jarang digunakan ya, karena banyak banget metode lain. Misalnya nih, saya bisa browsing di website televisinya. Saya pengen nonton jam 12, tapi nonton jam 7 pagi itu bisa. Kan gitu ya. Nah, yang paling simpel lagi, di sini kalian udah pernah ke kampus belum? Pernah, Pak. Nah, mata kuliah Pak. apa? Belum. Belum, cuma berkunjung Belum. doang, Pak. Belum, Pak. Jadi ya, dan besok pun juga saya nggak yakin kalian bisa ke kampus karena ya tadi ya, jadwalnya itu estafet. Nah, nanti sambil diperhitungkan buat minggu ketiga. Oke, kalau kalian pernah ke kampus, di kampus itu ada 3 lift. Lift untuk dosen, lift untuk struktural. Struktural ini berarti direktorat, untuk apa namanya itu rektor, dan juga lift untuk mahasiswa. Nah, di lift untuk dosen dan untuk direktorat itu ada yang namanya card reader yang membaca name tag atau membaca kartu, di mana yang bisa menggunakan lift tersebut adalah orang-orang tertentu. Yang untuk lift dosen ya hanya dosen saja yang bisa pakai, lift direktorat hanya direktorat saja yang bisa pakai, kalau lift mahasiswa ya mahasiswa yang bisa pakai ataupun siapapun bisa pakai. Tapi kalau mahasiswa menggunakan lift dosen itu nggak bisa karena kalian tidak memiliki kartu. Nah, itu salah satu teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Di sini kita lihat ada card reader. Itu kan sebuah teknologi ya untuk membaca kartu. Kemudian digabungkan dengan teknologi untuk lift. Itu untuk mengaktifkan liftnya. Gitu. Berarti kan itu ada 2 teknologi. Nah, itu salah satu contoh dari embedded IT system, yaitu sistem teknologi informasi yang melekat pada produk lain. Contohnya tadi ya, ada VCR yang terhubung dengan televisi, ada card reader yang terhubung dengan liftnya, seperti itu. Nah, yang berikutnya ada yang disebut dengan dedicated IT system. Sistem teknologi informasi yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas khusus. Simpelnya kayak gimana sih, Pak? Ini sudah banyak banget kalian gunakan. Contohnya adalah ATM. Kalian tahu ya, ATM di sana dia khusus hanya untuk melakukan transaksi, melihat saldo, untuk mengirim uang, ataupun untuk mengambil uang. Atau mungkin ATM yang sekarang udah ada yang bisa kita menabung ya, bisa nabung juga atau bisa store di ATM tersebut. Nah, itu merupakan salah satu contoh dedicated system. Kenapa? Nah, saya tanya ke kalian, bisa nggak kalian ngetik laporan di ATM? Nggak bisa, Pak. Bisa Tidak ya, bisa, Pak. ngetik dokumen itu nggak bisa. Nggak bisa, Pak. Bahkan jangan jauh-jauh ngetik dokumen, kalian melakukan perhitungan aja, bisa nggak? Nggak bisa ya. Padahal sebenarnya Nggak kan bisa. si ATM tersebut juga komputer, aplikasi program komputer. Namun karena dia diberikan tugas khusus yaitu untuk dunia perbankan, ya dia ditugaskan ya hanya untuk perbankan. Nggak bisa kita gunakan untuk ngetik dokumen, untuk ngetik laporan, ataupun sebagainya. Seperti itu ya, satu contohnya. Itu adalah ATM. Nah, berikutnya adalah General Purpose IT System. Nah, ini yang kita gunakan saat ini, yaitu sistem teknologi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas yang bersifat umum. Contohnya adalah personal komputer yang kalian gunakan. Personal komputer ini bisa laptop, bisa handphone kalian, bisa komputer tablet, itu termasuk personal komputer.
Nah, di sana kan kita bisa ngetik bisa, dengarkan lagu bisa, nonton video bisa, sebagai apapun yang apapun yang bisa kita lakukan itu bisa dilakukan oleh personal PC yang kita butuhkan ya. Kita butuh ketik laporan bisa, kita butuh nonton video itu bisa, kita butuh dengarkan musik itu bisa, kita mau ngedesain itu juga bisa. Ini termasuk dengan general purpose IT system. Jadi bisa melakukan apapun yang bersifat umum seperti itu. Ya, ini beberapa klasifikasi teknologi informasi berdasarkan fungsinya. Nah, berikutnya klasifikasi teknologi informasi berdasarkan ukuran. Mungkin kalau kalian pikirkan mungkin ukuran, berarti mungkin semakin besar komputernya maka akan semakin cepat atau semakin baik. Nah, seperti itu ya. Nah, ukuran di sini bukan cuman ukuran besar kecilnya komputernya, tapi spesifikasinya. Gitu. Contohnya gini, di sini ada superkomputer. Nah, komputer ini yang memiliki kecepatan proses paling cepat bisa digunakan untuk menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan yang kompleks. Nah, di sini contohnya ada IBM ASCII White atau biasa dikenal dengan nama Pacific Blue. Nah, ini kalau kalian cari di internet, buat apa sih ini komputer ini? Nah, di sini ini terdiri dari berbagai macam berbagai jenis komputer besar atau mainframe. Nah, dihubungkan melalui jaringan ke tiap komputer ya menggunakan sistem terdistribusi. Nah, di sini dia berisi sekitar 8.000 lebih prosesor dan dapat memproses 12,3 triliun instruksi per detiknya. Nah, seperti ini nih. Kalau kalian lihat di Task Manager, seperti ini. Lihat sini, ada proses di sini. Nah, ini yang proses yang dilakukan oleh CPU saya nih. Jadi saat kita lihat Zoom, saat kalian lihat share screen di sini, hanya PowerPoint, tapi sebenarnya di belakangnya dia banyak banget yang diproses. Nah, ini CPU-nya memproses banyak ya. Ada Zoom-nya, ada Evernote, ada sistem, dan lain sebagainya. Lalu dia memproses juga memorinya berapa. Ini hanya sedikit ya. Nah, superkomputer ini, dia bisa mengerjakan 12,3 triliun instruksi per detiknya. Sangat cepat. Itu karena dia digunakan untuk menangani aplikasi yang melibatkan perhitungan yang kompleks. Contohnya apa nih? Contohnya gini, untuk meluncurkan roket atau meluncurkan nuklir. Misalnya kayak kita lihat ya, perhitungan sangat kompleks. Kenapa? Misalnya ini, kita arahkan bom nuklir itu untuk ke lautan Pasifik misalnya. Itu kan harus dihitung ya, kecepatan anginnya berapa, lalu rotasi buminya gimana, kan gitu ya. Anginnya gimana, kan gitu. Perhitungannya tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Dan kalau misalnya menggunakan komputer biasa, bisa nggak? Bisa, tapi mungkin kita meluncurkan sekarang, ke meluncurnya baru sebulan kemudian mungkin. Karena perhitungan sangat kompleks. Contoh yang lain, untuk meluncurkan roket, itu pun jelas ya, sangat kompleks. Kenapa? Oh, di sini roket nih, kecepatannya harus berapa nih untuk meluncur, berapa yang harus dikeluarkan nih bahan bakarnya, kemudian kapan dia lepas dari peluncurnya, roketnya, di ketinggian berapa, itu kan harus dihitung. Nah, bisa seperti itu yang diproses oleh si superkomputer. Perhitungannya sangat kompleks dan minim kesalahan. Seperti itu ya. Nah, yang berikutnya ada yang komputer besar. Jadi kalau superkomputer ini terdiri dari berbagai macam, lebih dari satu komputer besar. Nah, komputer besar ini terdiri dari berbagai macam jenis dari komputer menengah atau workstation. Biasanya segede lemari kayak gini ya. Seperti ini nih besarnya. Yang paling terkenal adalah IBM S390. Seperti ini. Biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang berskala besar untuk memproses data yang dengan volume sangat besar. Nah, ini biasanya untuk satu gedung. Unicom juga bisa juga menggunakan yang namanya mainframe untuk mengolah data kalian ya, data nilai, data perwalian dan data sebagainya. Gitu. Ini mainframe. Nah, komputer-komputer ya, perusahaan-perusahaan yang bergerak yang tertarik pada bidang ini atau yang memproduksinya biasanya IBM, Fujitsu, Unisys seperti itu. Yang pemain-pemain utamanya gitu ya, yang bisa memproduksi komputer-komputer besar atau mainframe. Nah, berikutnya
adalah komputer menengah atau workstation. Nah, ini yang biasa kalian lihat ya. Sebenarnya kalau di gedung server atau misalnya di penyimpanan data center, nah biasanya kita menggunakan ini, Rackmount server ataupun desktop server. Ini udah nggak asing harusnya kalau untuk kalian ya. Karena ini udah banyak banget digunakan, bukan cuman untuk perusahaan, untuk di sekolah pun biasa menggunakan ini. Untuk server-server sekolah kecil ya, SD, SMP, SMA itu masih bisa menggunakan yang komputer menengah atau workstation. Mesin yang powerful yang di komputer ini segala pekerjaan dapat diselesaikan. Nah, ini bisa kita install Windows seperti kita, tapi dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan komputer yang kita gunakan saat ini. Nah, namun biasanya juga digunakan untuk pemrosesan lain, dan biasanya diinstalnya bukan Windows. Biasanya sistem yang berbasis CLI atau Command Line Interface. Ya, karena dia difokuskan untuk proses yang lain ya. Jadi interface-nya buat ke kita, biasa menggunakan web atau apapun. Seperti itu. Jadi isinya ya biasanya sistem operasi Linux yang menggunakan CLI. Seperti itu. Berikutnya adalah komputer kecil atau mini komputer. Nah, ini yang komputer yang biasanya digunakan di tempat kerja atau untuk belajar. Dengan perkembangan teknologi hardware yang saat ini berkembang, PC saat ini menjadi semakin kecil, seperti notebook, PC tablet, dan lain-lain. Ya mungkin dulu kita ngeliat ini ya, PC desktop seperti ini. Namun dengan seiring perkembangan waktu, PC yang kita gunakan bisa berupa laptop, bisa juga PC tablet, dan mungkin bisa lebih kecil lagi kan gitu ya. Handphone kalian pun sekarang udah makin canggih ya, ada bisa segala macam dilakukan di sana. Seperti itu. Jadi klasifikasi berdasarkan ukuran bagi jadi 4, ada superkomputer, ada mainframe atau komputer besar, ada workstation, dan juga ada mini komputer. Seperti itu. Berikutnya adalah klasifikasi berdasarkan data atau sinyal masukan. Nah, di sini ada komputer analog, ada komputer digital, dan ada yang namanya komputer hybrid. Komputer analog digunakan untuk mengolah data yang sifatnya berkelanjutan atau continuous. Bukan berupa data angka, melainkan data bentuk fisik, seperti arus listrik, temperatur, kecepatan, tekanan, dan lain sebagainya. Nah, simpelnya kayak gimana sih Pak komputer analog? Yang contoh paling gampangnya, seperti kalian ngelihat speedometer di motor kalian. Kelihatan ya, kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat. Misalnya nih, jarum speedometernya di sebelah kiri nih. Oh, kita berarti masih lambat. Jarum speedometernya udah mulai tengah-tengah nih, berarti kecepatan kita udah lumayan tinggi nih. Semakin ke kanan, oh semakin tinggi nih kecepatannya. Kita tidak perlu tahu berapa kecepatan yang tepatnya. Yang kita tahu adalah semakin ke kanan jarum panjangnya, berarti kecepatan motor kita atau kecepatan mobil kita atau kendaraan kita itu semakin cepat. Temperatur nih misalnya, dia menaik, ada kan ya temperatur yang termometer yang masih menggunakan apa ya cairan kayak gitu, ya kan naik, 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 naik. Kita nggak tahu nih tepatnya berapa, tapi kan semakin naik berarti semakin panas. Informasi yang kita dapatkan itu lebih cepat. Oh nih kecepatannya makin makin ke kanan jarumnya, berarti kita kecepatan kendaraan kita makin cepat. Temperaturnya nih makin naik, oh berarti makin panas. Tekanan, misalnya kita lihat ke tekanan ban, set jarumnya ke sini, oh berarti tekanan bannya masih bagus, dan lain sebagainya. Itu karakteristik dari komputer analog. Informasi yang kita dapatkan dengan cepat. Nah, berikutnya ada komputer digital, digunakan untuk mengolah data dalam bentuk angka atau huruf. Jenis komputer ini bisa digunakan untuk aplikasi bisnis dan teknik. Nah, ini perbedaan komputer analog dan digital. Kalau analog, dia informasinya cepat. Nah, tapi kurang tepat ya. Nah, kalau digital, dia tepat. Tapi untuk mendapatkan informasinya butuh proses dengan waktu tertentu ya. Jadi butuh beberapa waktu lah untuk memprosesnya. Itu seperti itu. Nah, berikutnya ada yang namanya komputer hybrid. Ya, kalau komputer digital yang kita gunakan saat ini ya. Nah, kalau hybrid ini merupakan kombinasi antara komputer analog dan juga komputer digital. Karena digunakan untuk aplikasi khusus. Nah, jadi komputer hybrid ini menggabungkan kelebihan dari masing-masing komputer analog dan komputer digital. Komputer analog, dia cepat informasinya. Komputer digital, dia tepat. Nah, dengan hybrid, kita dapat mendapatkan informasi yang cepat dan juga tepat. Contohnya gimana? Di sini nih,
Ada yang tahu oximeter? Tahu? Oh ya, udah menggunakan belum? Belum. Belum. Oke. Kalau kalian lihat oximeter, nah saat dia dimasukkan tangan kita ya ke alatnya, tek, nah yang pertama dibaca dia adalah denyut nadi dan sinyal yang diberikan adalah analog. Muncul nih denyut, dek, dek, seperti itu. Ada muncul denyut. Nah itu kan kita dapat memastikan oh alatnya berfungsi, alatnya sudah mulai membaca. Nah kemudian butuh waktu berapa lama muncul. Oh saturasi oksigennya 98, berarti kita sehat. Oh denyut nadinya atau detak jantungnya 120 bpm. Oh berarti kita lagi habis olahraga nih, lagi cepet nih detak jantungnya. Dapat kan ya? Informasinya tepat. Oh kita tahu nih denyut nadi kita berfungsi dan juga alatnya sedang membaca. Kita tahu dulu informasi seperti itu. Nah kemudian untuk informasi tepatnya butuh waktu nih beberapa detik. Oh dapat nih saturasi oksigennya berapa? Menandakan nih, oh kita sehat atau enggak nih. Lalu dapat detak jantungnya berapa? Contoh yang lain untuk memonitor jantung. Kita lihat ya di monitor jantung, biasanya suka kalian dengar ya, ada grafiknya naik turun seperti itu. Itu kan denyut jantungnya. Di situ informasi kita bisa dapat dengan cepat. Oh denyut nadinya makin tinggi nih, oh berarti dia bagus nih. Kalau semakin kecil detaknya, oh berarti bahaya nih. Perlu pertolongan nih, berarti denyut nadinya sedang lemah. Tapi tepatnya berapa? Nah, muncul nih di pinggirnya. Di pinggirnya ada nih berapa detak jantungnya. Oh, dia masih normal kok walaupun si grafiknya masih kecil gitu ya. Seperti itu. Muncul juga saturasi oksigennya hampir sama seperti oximeter. Tapi untuk di jantung seperti itu. Itu adalah komputer hybrid. Jadi di sini ya, berdasarkan data inputannya ada analog, ada digital, dan juga ada hybrid. Nah, berikutnya nih, peranan teknologi informasi. TI ini atau teknologi informasi ini memiliki peranan penting dalam peningkatan kemampuan individu maupun organisasi dalam mencapai tujuan. Gitu. Nah, di sini menurut GTTRI ada 5 peranan mendasar teknologi informasi di sebuah perusahaan. Pertama, peranannya itu untuk mengcover fungsi dari operasional. Contohnya kayak gimana sih Pak fungsi operasional ini? Dengan adanya teknologi informasi, yang kita ketahui adalah dia akan merubah atau merampingkan struktur organisasi di suatu perusahaan. Simpelnya gini, kayak tadi ya saya contohkan di perbankan. Di perbankan, kita tahu dulu saat sebelum teknologi informasi ada, saat kita mau nabung, saat kita mau ngambil uang, saat kita mau transfer, kita harus datang ke banknya. Kita harus mendatangi teller, seperti itu ya. Antrinya panjang, prosesnya juga lama, seperti itu. Karena prosesnya masih manual. Muncullah teknologi ATM. Kita nggak perlu datang ke teller, kita bisa lewat ATM. Masih ngantri juga Pak di ATM. Muncul yang namanya internet banking ataupun mobile banking. Kita bisa menggunakan perangkat kita sendiri. Bisa di rumah, nggak perlu ngantri-ngantri gitu. Yang penting koneksinya terhubung. Otomatis apa? Fungsi teller ini dia akan makin menghilang. Tidak perlu ada teller. Mungkin CS masih ada. Nah, sekarang diterapkan lagi nih. Lihat nih, misalnya nih, oh ternyata yang sering ke CS itu yang kendalanya ATM-nya rusak atau ganti buku tabungan. Muncul lagi nih alat yang untuk digunakan bisa untuk mencetak buku tabungan, mengganti buku tabungan, mengganti ATM rusak. Nah, nanti otomatis makin lama CS pun akan tersisih gitu kan. Nah, ini fungsi operasional, dia akan merampingkan struktur organisasi. Nah, orangnya ada nggak sih Pak? Masih perlu orang nggak sih? Ada, perlu. Namun sifatnya bukan lagi inti, tapi fungsinya sebagai supporting agency, yaitu untuk memastikan teknologi informasi yang digunakan saat ini itu berjalan dengan baik. Seperti itu. Berikutnya adalah fungsi untuk monitoring dan juga controlling. Nah, ini biasanya aktivitas yang ada di level manajerial. Seperti itu. Contohnya gini, misalnya nih, manajerial pengen melihat nih grafik perkembangan perusahaannya gimana sih, lagi menaik atau menurun. Misalnya di bidang penjualan. Oh, di sini ternyata dengan teknologi informasi kita bisa dapat informasi, oh nih saat ini kita punya kita lagi naik nih.
penjualan kita sedang turun nih, seperti itu. Lalu ada controlling. Misalnya nih ada teknologi yang kalian kenal dengan nama CCTV. Kita bisa mengontrol nih. Oh ternyata kenapa sih menurun? Di mana karyawannya? Kita lihat CCTV. Oh karyawannya ternyata ngopi ngerokok nih di kantin. Sehingga stationnya itu hilang. Tidak ada karyawan yang bekerja seperti misalnya. Ini kan ada proses monitoring dan juga ada controlling. Itu biasanya di level manajerial. Kemudian juga dengan adanya peranan teknologi informasi, fungsi planning dan decision itu dapat kita tangani. Nah ini lebih tinggi lagi nih. Fungsi planning dan decision ini ada biasanya di pemilik perusahaan atau pemilik bisnis. Ini teknologi informasinya digunakan untuk sebagai knowledge generator. Jadi dari monitoring nih, dia naik, turun. Misalnya naik terus misalnya. Muncul nih planning, oh ternyata grafik kita naik nih, apa yang harus kita tambahkan? Oh mungkin kita harus nambah cabang, mungkin kita harus nambah SDM, nambah yang lain sebagainya. Nambah SDM, nambah sumber daya manusia, nambah sumber daya apa namanya tuh kendaraannya misalnya, kendaraan operasional dan sebagainya. Nanti juga dapat planning dan juga decision ya, tadi seperti itu. Nah, kemudian ada fungsi communication. Nah, dengan dunia digital seperti ini, teknologi informasi seperti ini, dia pun harus bisa memanage yang namanya fungsi komunikasi, di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu perusahaan dalam berkomunikasi, berkolaborasi, berkooperasi, dan berinteraksi. Simpelnya gini, kita bisa menggunakan WA, bisa menggunakan Telegram, lalu membuat sebuah grup, ya tujuannya apa? Ya tujuannya untuk dapat berkomunikasi. Saya membuat grup, ya berkomunikasi dengan kalian, berkolaborasi, berkooperasi, dan juga berinteraksi. Itu salah satu fungsi dari komunikasi yang di-handle oleh teknologi informasi. Berikutnya ada fungsi interorganisasional. Merupakan sebuah peran yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi. Nah, ini kalau communication biasanya digunakan untuk internal. Nah, kalau interorganisasional, ini kolaborasinya antara kemitraan dari dua perusahaan. Seperti itu. Bisa pakai teknologi supply chain management, enterprise resource planning, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, tadi beberapa peranan penting untuk perusahaan atau bisnis. Nah, peran teknologi informasi pada masa sekarang tidak hanya digunakan untuk bisnis. Tadi ya pengertian dari dan hak ya kalau nggak salah. Yaitu teknologi informasi ini digunakan untuk membantu di bidang bisnis seperti itu. Nah, tapi sebenarnya sekarang ini tidak hanya untuk bisnis loh. Kita pun sebagai masyarakat itu dimudahkan dengan adanya teknologi informasi. Ini makanya ini juga mainkan juga untuk kebutuhan perseorangan. Mungkin bagi organisasi, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Sedangkan bagi perseorangan, teknologi ini dapat digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi, termasuk untuk mencari pekerjaan. Simpelnya kalian bisa gunakan JobDB, JobStreet, dan sebagainya ya untuk mencari pekerjaan di internet. Gitu. Nah, di sini ada beberapa peranan teknologi informasi di berbagai macam bidang. Contohnya pertama, di dunia perbankan, tadi sudah saya jelaskan ya, teknologi ATM, internet banking, mobile banking, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Yang saat ini kita gunakan itu adalah beberapa teknologi informasi yang diterapkan di dunia pendidikan. Kita menggunakan fasilitas Zoom, Google Meet, lalu ada e-learning seperti LMS. Nah, atau juga ada juga yang gini nih. Saat ini teknologi informasinya digunakan untuk pembelajaran di usia dini. Contohnya, untuk belajar menghitung, dimunculkan di handphone tuh gambar-gambar jumlah hewannya, atau enggak kita ingin mengenal nama-nama hewan, ada ayam, ada gambar ayamnya, lebih interaktif media pembelajarannya. Nah, kemudian ada penerapan atau peranan di dunia medis. Nah, peranannya seperti apa? Ya simpelnya gini, kalau dulu kita masih proses segala manual ya. Untuk mengetahui adanya kanker atau enggak ya kita belek dulu lah, misalnya kita uji dulu dan sebagainya. Sekarang kita ada kenal dengan nama CT scan, ada X-ray, dan proses analisanya pun tidak sepenuhnya manual. Ada proses bantuan dari komputer, seperti itu.
Nah, bisa juga untuk sistem antrian di rumah sakit, sistem rekam medis. Itu kan dulu masih manual ya di kertas. Sekarang kan udah difasilitasi dengan teknologi informasi. Seperti itu. Di dunia kepolisian, nah yang paling baru-baru nih, ada yang namanya e-tilang. Itu kan dapat membantu kepolisian dalam mengetahui tindakan pelanggaran lalu lintas. Nah, yang lainnya, untuk mencocokkan sidik jari, misalnya di kasus-kasus tertentu ya. Karena kalau kita pakai proses manual, akan lama prosesnya gitu. Untuk mencocokkan sidik jari A dengan sidik jari B. Dan juga masih mungkin juga terjadi kesalahan. Nah, kalau dari komputer akan sangat minim kesalahannya. Yang kelima, TI untuk perdagangan elektronik. Nah, perdagangan elektronik ini bukan berarti cuma hanya barang-barang elektronik ya, tapi di sini adalah perkembangan e-commerce atau marketplace. Sebelum adanya teknologi informasi, dulu kita kalau mau berdagang, kita harus mempersiapkan di mana tempatnya, gitu kan. Lalu tempatnya strategis atau enggak. Nah, sekarang kita dengan adanya teknologi informasi, kita tidak punya modal untuk menyewa tempat, kita sudah disediakan namanya marketplace. Bisa di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Atau bisa kita buat toko sendiri nih, kita buat e-commerce sendiri. Itu bisa. Gitu. Yang terakhir adalah untuk perancangan produk. Jadi kalau zaman dulu, sebelum ada teknologi informasi, kalau kita mau melakukan perancangan atau misalnya mau mendesain arsitektur ya, kita gambar sendiri nih manual. Mejanya pun besar sekali ya. Sekarang kita dipermudah dengan adanya SketchUp, misalnya Google SketchUp. Nah, kita bisa jadi arsitektur di situ ya. Gambar-gambarnya tinggal kita pakai, kita gunakan. Contohnya ya kalau misalnya kita nggak mau pakai contoh ya kita bisa gambar manual, bisa. Untuk sipil bisa kita simulasikan misalnya menggunakan Autodesk atau AutoCAD dan lain sebagainya. Sebenarnya dipermudah dengan adanya teknologi informasi seperti itu. Oke, sip. Seperti itu saja beberapa peranan dari teknologi informasi atau konsep dasar dari teknologi informasi yang kita bahas di minggu ini. Oke, saya tanyakan. Nah, kita diskusi lagi nih. Bisa on cam dulu. Tanyakan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke. Nah, di sini karena konsepnya itu tidak akan semuanya saya adakan tatap muka ya. Jadi 2SK tidak akan full tatap muka. Di sini saya sudah buat juga ya, mungkin kalian sudah lihat ya di LMS. Di sana ada soal latihan. Soal latihannya mencakup materi hari ini dan juga materi kemarin, konsep dasar komputer. Seperti itu. Kalian bisa isi, kalian bisa kerjakan, tinggal dijawab aja ya. Cuma ada 10 soal kok. Ada 10 soal, kalian isi. Nah, maksimal sampai hari Sabtu. Nah, itu yang akan saya ambil sebagai absensi. Tapi jangan lupa juga untuk aktivitas modulnya kalian download dulu. Jadi pastikan 2 aktivitas tersebut tercentang atau terchecklist. Itu yang akan dianggap sebagai absensi di minggu kedua. Seperti itu ya. Oke, udah paham? Paham, Pak. Paham ya. Oke. Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Sip, seperti itu saja pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan bertemu. Minggu depan tuh libur ya, kalau nggak salah ya. Kan hari Rabu ya, kalian tuh ya. Rabu itu digeser liburnya. Kan liburnya hari Selasa, jadi digeser ke hari Rabu. Minggu depan libur. Minggu depan kita akan menggunakan konsep yang baru ya. Kita akan ada interaksi. Nanti tunggu saja. Jadi biar lebih menarik nih perkuliahannya. Supaya biar nggak jenuh lah untuk perkuliahan secara daring dan juga untuk perkuliahan teorinya. Biar ada interaksi. Oke, jika tidak ditanyakan, saya cukupkan pertemuan kali ini. Sampai sini saja. Jangan lupa soal latihannya dikerjakan. Langsung saja ya, sekarang itu udah beres, langsung kerjakan. Kalau udah ya syukur, kalau belum kerjakan lagi langsung sekarang. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ataupun terdapat kata-kata yang kurang mengenakan bagi kalian. Saya akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Pak.